Teror berantai malam pembalasan. Di sebuah kota kecil yang tenang, tiba-tiba saja teror berantai mulai mengguncang penduduknya. Semuanya berawal ketika seorang remaja bernama Bayu ditemukan tewas di rumah kosong di ujung desa. Polisi tidak bisa menjelaskan penyebab kematiannya, dan yang lebih aneh lagi, ada bekas cakaran panjang di dinding kamar tempat tubuhnya ditemukan. Rumor cepat menyebar. Beberapa orang berkata bahwa roh jahat menghantui rumah tersebut, dan siapapun yang mendekat akan menjadi korban. Namun, tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Malam berikutnya, seorang pria tua bernama Pak Sugeng hilang tanpa jejak setelah pergi memancing di sungai yang dekat dengan rumah kosong itu. Teman-teman sekelompoknya yang ikut memancing menemukan jejak kaki basah di sekitar tempat kejadian. Namun, jejak itu menghilang begitu saja, seolah-olah terhapus oleh angin. 3 hari berturut-turut, orang-orang terus hilang atau ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Ada yang mati dengan bekas cekikan di leher, ada juga yang ditemukan dengan tubuh hancur, seolah-olah terhempas oleh kekuatan yang tak terlihat. Warga mulai ketakutan untuk keluar rumah setelah senja. Ayu, seorang mahasiswa yang tinggal di kota tersebut, merasa ada yang janggal. Ayu adalah teman dekat Bayu, dan sebelum kematiannya, Bayu sempat menceritakan bahwa dia mendengar bisikan-bisikan aneh dari dalam rumah kosong itu. Penasaran, Ayu mulai menyelidiki dan menemukan cerita lama yang terlupakan oleh warga. Bertahun-tahun lalu, ada sebuah keluarga yang tinggal di rumah itu. Keluarga tersebut meninggal dalam kebakaran hebat, tapi cerita yang sesungguhnya tidak pernah terungkap. Keluarga itu dituduh mempraktikkan ilmu hitam. Sebagian orang percaya arwah mereka tidak pernah tenang dan kini membalas dendam kepada siapa saja yang mendekat ke rumah mereka. Ayu merasa bahwa semua ini lebih dari sekadar mitos. Dia mulai menggali lebih dalam dan menemukan catatan kuno yang menjelaskan tentang ritual memanggil roh jahat. Ternyata, Bayu tanpa disadari telah mengaktifkan sesuatu saat dia dan teman-temannya bermain-main di sekitar rumah kosong itu. Dengan bantuan seorang dukun tua, Ayu mencoba memutus siklus teror yang terus menghantui kota. Tapi sebelum mereka bisa melakukan ritual pemutusan, serangan terakhir terjadi. Teman dekat Ayu, Sari, ditemukan tergantung di pohon besar di belakang rumah tersebut, dengan mata yang terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum kematiannya. Ketika Ayu dan dukun tua itu tiba di lokasi, angin kencang bertiup dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah kosong. Teror berantai semakin intens. Tidak hanya warga, tapi makhluk-makhluk tak kasat mata juga mulai terlihat di sudut-sudut gelap desa. Malam itu, Ayu dan dukun tersebut memulai ritual. Tapi semakin mereka melangkah jauh, semakin kuat perlawanan dari entitas yang bersembunyi di balik teror ini. Pada detik-detik terakhir, tepat ketika lilin-lilin mulai padam satu persatu, sosok hitam tinggi muncul di ambang pintu. Entitas itu adalah pemimpin dari roh-roh yang selama ini menghantui rumah tersebut. Dalam sebuah bentrokan gaib yang menegangkan, Ayu hampir kehilangan nyawanya. Namun dengan kekuatan mantra terakhir dari dukun, mereka berhasil mengunci roh-roh itu kembali ke dalam dimensi asalnya. Tapi sebuah suara terakhir berbisik ke telinga Ayu sebelum semuanya tenang. Ini belum berakhir. Meski teror berantai berhenti, Ayu tahu suatu saat mereka akan kembali, mungkin dengan kekuatan yang lebih besar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia merasakan dinginnya kematian yang mengintai dari bayang-bayang. Setelah kejadian mengerikan di rumah kosong itu, Ayu berusaha kembali menjalani hidupnya dengan normal. Namun, rasa takut selalu menyergap di malam hari. Suara bisikan yang dia dengar sebelum roh-roh itu terkunci masih terngiang di telinganya. Bahkan ketika siang tiba, Ayu merasakan tatapan dingin yang seolah mengikuti dari sudut-sudut rumahnya. Suatu malam, sekitar sebulan setelah ritual, Ayu mendapati seekor burung gagak mati di depan pintu rumahnya. Matanya terbuka lebar, sama seperti Sari yang tergantung di pohon itu. Ayu mulai merasakan bahwa sesuatu sedang mengincarnya. Kegelisahan semakin parah ketika orang-orang di sekitarnya kembali merasakan hal-hal aneh. Pak Slamet, tetangga sebelah Ayu, melaporkan melihat bayangan hitam tinggi berdiri di tengah jalan saat malam. Tidak hanya itu, warga lain mengaku mendengar suara-suara aneh dari belakang rumah mereka. Aroma dupa terbakar selalu menyertai kehadiran makhluk-makhluk gaib tersebut. Teror yang dulu sempat berhenti, perlahan kembali. Suatu malam, Ayu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia kembali ke rumah kosong itu. Namun kali ini rumah itu tidak kosong. Penuh dengan suara bisikan, aroma tanah basah, dan cahaya redup yang datang dari lilin-lilin merah tua. Di tengah ruangan, sosok hitam tinggi itu kembali muncul, menatapnya dengan mata kosong. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan saat Ayu hendak berlari, dia terjebak. Tubuhnya terasa berat, seolah tertarik ke dalam bayangan gelap yang melingkupinya. Ayu terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat-keringat dingin membasahi tubuhnya. Tidak ada lagi keraguan.
teror ini belum selesai. Esoknya Ayu mengunjungi dukun tua yang dulu membantunya. Namun, dukun tersebut tampak lebih gelisah dari biasanya. Tahu mereka akan kembali, ucapnya dengan suara pelan. Mereka tidak puas hanya dikunci Ayu. Mereka mencari seseorang untuk dijadikan penawar, tumbal yang akan menggantikan mereka di dunia ini. Ayu terkejut. Tumbal? Siapa? Dukun tua itu menatap Ayu dengan tatapan tajam. Pikiran Ayu berputar, sulit untuk mempercayai kenyataan ini. Namun, semua kejadian aneh yang kembali menghantuinya terasa masuk akal sekarang. Para roh itu sudah mencarinya, ingin menyeretnya ke dunia mereka sebagai balasan atas ritual yang dulu dia lakukan. Ayu tahu dia tidak bisa lari selamanya. Maka dia dan sang dukun mulai mencari cara untuk menghentikan teror ini sekali dan untuk selamanya. Ritual kali ini jauh lebih rumit. Tidak hanya membutuhkan kekuatan gaib, tapi juga pengetahuan kuno tentang sejarah rumah kosong tersebut. Ayu kembali menggali lebih dalam tentang keluarga yang pernah tinggal di sana dan menemukan fakta mengejutkan. Keluarga itu bukanlah sekadar praktisi ilmu hitam, mereka merupakan penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, ketika mereka terbakar hidup-hidup, pintu gerbang itu terbuka lebar dan roh-roh dari dunia lain bebas berkeliaran. Pada malam purnama, Ayu dan dukun tua itu kembali ke rumah kosong. Namun kali ini suasananya lebih mencekam. Udara terasa berat, penuh dengan energi negatif yang menyesakkan. Saat mereka masuk, mereka melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di sudut-sudut ruangan. Lilin-lilin merah tua kembali menyala sendiri, seolah-olah menyambut mereka. Ini waktunya Ayu, kata dukun tua itu sambil menyerahkan sebatang kayu dupa. Jika ritual ini gagal, kau akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Ayu mengangguk dengan tegas. Dia sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Saat dia mulai membacakan mantra, bayangan hitam itu semakin mendekat. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan menggema di dalam rumah, mengguncang seluruh ruangan. Sosok tinggi yang dulu menghantuinya muncul lagi, kali ini lebih besar dan kuat. Suaranya berat dan dalam. Kau tidak bisa lolos, Ayu. Di saat yang genting, lilin-lilin mulai padam satu persatu. Gelapan menyelimuti ruangan, hanya tersisa cahaya kecil dari dupa di tangan Ayu. Sosok hitam itu bergerak lebih cepat, menghampiri Ayu dengan cakar-cakarnya yang tajam. Namun, sebelum sosok itu mencapai Ayu, dukun tua meneriakkan mantra terakhirnya. Cahaya terang memancar dari dupa, menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar Ayu. Sosok hitam itu terhenti, berteriak kesakitan, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Rumah kosong itu kembali sunyi. Ayu terjatuh ke lantai, kelelahan. Apakah sudah selesai? Tanyanya dengan suara lemah. Dukun tua itu menghela napas panjang. Untuk sekarang ya, tapi ingat, gerbang itu tidak akan pernah benar-benar tertutup. Selama dunia kita dan dunia mereka masih ada, mereka akan selalu mencari celah untuk kembali. Ayu mengangguk, merasa lega sekaligus khawatir. Teror mungkin berhenti untuk saat ini, tapi ancaman itu tidak pernah benar-benar hilang. Dia tahu selama roh-roh itu ada di suatu tempat di luar sana, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi.